Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 3 praktikum data mining, yaitu dataset preparation menggunakan Panda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayani, NIM 2024-10-10-1026 dari kelas data mining C. Baik, di sini sudah ada 6 soal. Langsung saja pada soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Nah, sebelum saya masukkan iris.csv ke data frame-nya, saya mengimportkan beberapa library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini saya mengimport Panda alias PD, kemudian mengimpортkan matplotlib, .pyport alias plt, mengimpортkan numpy alias np, dan juga import io. Nah, di sini adalah beberapa library yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal yang nomor 1 sampai dengan yang terakhir seperti itu. Jadi saya import langsung sekalian di sini untuk mempermudah kita nantinya. Nah, kemudian saya menguploadkan file iris.csv-nya ke Google Colab. Bisa menggunakan perintah ini ya. Dari Google Colab kita import filenya, kemudian kita upload nanti. Nah, kalau di run akan seperti ini ya. Kita diminta untuk memilih file, kemudian kita pilih file yang akan kita upload. Nah, pastikan 100% ya. Nah, kalau sudah 100% berarti iris.csv-nya ini sudah berhasil tersimpan atau sudah berhasil ke-upload ke Google Colab-nya. Bisa juga kita lihat di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Sebenarnya kalian juga langsung bisa mengupload lewat sini juga bisa. Tergantung kalian mau pakai cara yang mana. Nah, untuk yang soal nomor 1 kan kita diminta untuk ini ya, masukkan iris.csv ke data frame-nya. Kemudian di sini saya menginisialisasikan variabelnya terlebih dahulu. Saya membuat variabel df pd.csv. Nah, di sini untuk membaca file csv-nya. File csv di iris.csv di sini. Nah, kemudian kita panggil df-nya. Df di sini data frame ya. Saya leskan. Nah, ini sudah tampilannya sudah seperti ini ya. Oh, ini bagian head-nya saja, jadi bagian awalnya saja yang kita tampilkan. Kalau misalkan kita mau menampilkan keseluruhan datanya, maka kita cukup panggil df-nya aja. Nah, maka akan seperti ini ya tampilannya. Ada sebanyak 150 baris dan 5 kolom seperti itu, di mana di sini ada sepaleng, sepaloid, petaleng, petaloid, dan juga varity-nya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada soal yang nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range dari 0 sampai dengan 1. V baru sama dengan V lama dikurangi V min, kemudian dibagi dengan V max dikurangi V min. Nah, di sini ada keterangannya bahwasanya V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. V max adalah nilai maksimal dari nilai max dari kolom data tersebut. V min adalah nilai min dari kolom data tersebut. Oke, baik. Jadi nomor 2. Oke. Untuk nomor 2 ini kan kita diminta untuk menormalisasikan. Jadi normalisasi itu kita harus mencari seluruh nilai maksimal dan juga minimal di setiap kolom yang ada PLT-nya itu. Nah, di sini kita terdapat variabel-variabelnya ya, ada SPL-max, ada SPL-min, PTL-max, PTL-min, sampai dengan PTW-min. Nah, di sini juga ada keterangannya. Nah, di sini kita mencari seluruh nilai maksimalnya. Kalau yang bawah ini kan kita mencari nilai minimalnya seperti itu. Ini ada sepaleng, dan ini ada petaloid seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari seluruh datanya dengan variabel ini, variabel yang baru. Kemudian kita menggunakan fungsi perulangan ini, for i in data frame index seperti itu. Nah, ini kan untuk mengulang di sini saya menggunakan fungsi data frame.log. Nah, jadi ini lognya sendiri ini adalah fungsi untuk menyeleksi untuk mendapatkan sebuah baris atau kolom dengan label tertentu dari indeksnya seperti itu. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi for ini untuk menormalisasikannya. Nah, jika kita kemudian kita
print df to stringnya. Jika kita run di sini, nah jika kita run akan muncul tampilan seperti ini, bahwasanya dari setiap variety-nya itu range-nya itu udah ada antara 0 sampai dengan 1. Nah, berarti data-data tersebut ini sudah termasuk data yang normal karena sudah dinormalisasikan seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke. Selanjutnya lanjut pada soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Oke. Kita diminta untuk mencari data centroidnya ya. Nomor 3. Nah, di sini. Jadi data yang di atas tadi itu kan sudah kita normalisasi, kemudian kita cari data centroidnya. Nah, centroid itu sendiri yaitu dihitung dari rata-rata seluruh data kolomnya. Nah, kita cari sesuai dengan variety-nya. Nah, yang atas ini untuk setosa, terus di sini ada versi color, dan di sini juga yang untuk virginica-nya seperti itu. Nah, setelah itu pada variabel spl.setosa itu, nah di sini apabila data frame.variety-nya itu sama, nah maka kita akan mencari fungsi min-nya, fungsi di sini rata-ratanya. Jadi df.variety-nya itu sama gitu ya, maka kita akan mencari fungsi min atau rata-ratanya. Sama juga berlaku untuk yang versi color dan juga virginica-nya. Nah, seperti itu. Apabila intinya ya, apabila kolom variety-nya yang tadi itu sama, maka kita akan mencari min-nya. Setelah itu kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian kita print sesuai dengan variety-nya tadi. Kita print untuk yang variety-nya setosa, versi color, dan juga kita print untuk yang virginica. Jika kita run, nah, jika kita run maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini untuk setosa, terus ini untuk versi color, dan ini untuk virginica-nya pada bagian centroid-nya. Jadi centroid itu kan dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut pada soal yang keempat ya. Masukkan interesting.csv data frame, normalisasikan interesting.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Oke. Caranya sama seperti yang di atas tadi, kita mengupload terlebih dahulu filenya. Nah, kemudian kita pilih filenya. Pastikan 100%. Nah, ini udah kesimpan. Bisa kita lihat. Nah, ini sebenarnya lebih mudah menggunakan cara yang ini untuk mengupload filenya ke Full Collab. Tinggal kita upload saja, tidak perlu menggunakan filter. Tapi tergantung kalian ya mau pakai yang mana seperti itu. Nah, kemudian kita di sini saya membuat variabel df underscore test. Kemudian kita baca untuk membaca, kemudian kita baca file CSV di interesting dengan nama filenya itu interesting.csv. Kemudian kita panggil filenya yaitu df test. Kita run. Nah, kita sudah muncul ya seperti ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Ada sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth, dan juga variety-nya. Nah, kemudian setelah itu kita diminta untuk menormalisasikannya ya, untuk menormalisasikannya. Nah, di sini kita membuat variabel dengan min max-nya. Di sini ada SPL max, SPL min,
TLMax sampai dengan PTP-min. Nah, kemudian kita menggunakan pengulangan sama ya seperti tadi saya menggunakan fungsi log df test log. Nah, jadi ini untuk menghitung min max-nya. Nah, atau untuk mencari normalisasinya. Jadi ini kan kita memastikan bahwa kita harus mencari range dari 0 sampai dengan 1. Kemudian kita print df test to string-nya. Nah, kita print di sini. Nah, ini adalah tampilannya ya, bahwasanya data-datanya itu sudah ada di antara range dari 0 sampai dengan 1 dari setiap variabelnya. Nah, berarti sudah kita normalisasikan karena datanya sudah dari 0 sampai 1 seperti itu. Lanjut masuk pada soal yang kelima. Soal yang kelima, prediksilah kelas data di interesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data interesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan inclusion distance. Jadi, yuk kita scroll pada soal nomor 5. Nah, di sini ya, itu soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini sendiri kan pertama ya kita harus ini bikin array-nya terlebih dahulu ini untuk array setosa, versicolor, dan juga array virginicanya. Nah, kemudian sebelumnya itu kita bakal memprediksi dari data array yang telah kita upload tadi, di atas tadi di sini. Nah, di sini kita terdapat keulangan menggunakan for in df test.index. Nah, ini untuk mencari pada apabila kita mengetes terlebih dahulu seperti itu. Nah, apabila pada variabel df.test.variety index ke i sama dengan setosa, maka kita terdapat variabel gap. Jadi gap di sini untuk menghitung hasil dari sepalengnya, kemudian kita pakarkan 2. Nah, setiap kolomnya itu kita pakarkan 2 sepaleng, kemudian sepal width, petal length, dan ini ada petal width. Nah, kita pakarkan 2 itu setiap kolomnya. Nah, kita tambahkan antara petal length dengan petal width, kemudian kita pangkatkan setengah seperti itu. Nah, sama juga dengan bagian apakah setengah tadi ya, sama juga dengan bagian yang elif versicolor dan juga elif di virginicanya seperti itu. Nah, kemudian pada bagian ini ya, pada bagian for i in result ini untuk menginput atau untuk mengeprint menampilkan hasil dari seluruh data yang di sini ada setosa, versicolor, dan juga virginicanya, biar nanti data-datanya itu tertata rapi seperti itu. Nah, langsung saja kita run. Nah, ini ya sudah tampilnya seperti ini. Jadi pada baris yang pertama ini untuk setosa, pada baris yang kedua ini untuk versicolor, dan yang ketiga ini untuk virginicanya. Jadi di sini sudah tertata rapi ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian pada bagian from score model selection import trend test bed di sini kita itu memprediksi ya pada pakai mode selection importnya itu. Jadi jadi fungsi untuk membagi data untuk di train dan tesnya. Jadi data-data tersebut kita lakukan train dan tes terlebih dahulu. Train itu sendiri yaitu untuk mentraining modulnya itu nanti. Nah, kemudian pada bagian tes itu bisa digunakan sebagai data untuk mengevaluasi yang sudah di-train itu tadi. Kemudian pada fungsi classifier predict. Nah,
pada bagian ini kita itu memprediksi kelasnya ini sendiri. Nah, kelasnya ini sendiri itu kita ambil pada bagian di atas tadi, pada bagian sini. Nah, pada bagian sini kita ambil di bagian situ. Yang mana itu kan nanti kita prediksi, sebelum kita prediksi itu kita bisa mentrain terlebih dahulu, kemudian mengetesnya seperti itu. Nah, jika kita run, maka akan muncul prediksinya itu setosa. Soalnya apa? Kita kan mengambil datanya itu pada data setosa itu, sedangkan pada fungsi pada train testnya itu yang ini yaitu train dan tesnya sendiri. Nah, train test splitnya ini itu hasil dari tes di mana dengan test size ukuran 0,20, sehingga apabila kita ingin mengganti, coba kita mengganti pada bagian yang versi color ya. Nah, pada bagian versi color kita ganti. Seperti ini, coba kita ganti. Ganti di sini. Nah, prediksinya ini, prediksi dasar ini versi color karena data yang kita ambil tadi adalah data yang versi color, seperti itu. Jadi kita mencoba mengambil data dari validity yang lain, seperti itu. Nah, untuk soal yang terakhir, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi setelah prediksi kelas. Nah, ini untuk soal yang terakhir ya, karena tadi minta untuk menghitung. Nah, soal yang nomor 6 ini, kita menggunakan fungsi pada score metric compose-nya, kita harus mengimport terlebih dahulu untuk mencari akurasi skornya. Nah, akurasi skornya di mana akurasi skornya itu untuk menghitung akurasi dan untuk memprediksi dan untuk melihat juga keakuratannya. Apabila keakurasiannya itu kita lakukan terus-menerus, maka ada kemungkinan keakurasiannya itu akan menurun seperti itu. Nah, jadi untuk mencari akurasi dari data yang sudah kita train dan itu tadi, kita menggunakan fungsi, kita harus mengimport. Nah, import terlebih dahulu untuk classification report-nya. Jika kita run, maka hasilnya itu 1,1. Nah, 1,1 berarti data ini akurasinya itu sebesar 100%. Nah, berarti data tersebut benar-benar akurat karena ukurannya itu 1,0. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas praktikum modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.